laporan bisnis. Langkah-langkah menulis laporan bisnis. Yang pertama, tentukan tujuan penulisan dan format laporan. Pilihlah jenis laporan dalam list di atas sesuai tujuan yang ingin dicapai. Alasannya, pastikan Anda menentukan tujuan yang singkat dan jelas. Pembaca laporan menjadi bingung jika rumusan tujuan bertele-tele, sehingga kredibilitas laporan diragukan. Yang kedua, pertimbangkan audiens yang akan membaca laporan. Saat menulis laporan, pertimbangkan seberapa jauh pembaca memahami atau memiliki informasi tentang isu yang dibahas. Selain itu, pikirkan manfaat informasi yang disajikan dalam laporan bagi pembaca. Siapapun yang akan membaca laporan, aspek finansial selalu menjadi prioritas utama bagi manajemen atau klien. Yang ketiga, tentukan hal-hal yang perlu dipelajari. Langkah paling sulit saat menyiapkan laporan bisnis bukanlah menulis. Membuat kesimpulan dan mengumpulkan data pendukung adalah yang paling sulit. Anda harus memiliki berbagai keterampilan, misalnya mengumpulkan data dan menganalisis pasar. Apa yang perlu Anda dan manajemen ketahui agar mampu mengambil keputusan yang tepat tentang topik yang dibahas dalam laporan yang Anda sajikan. Yang keempat, kumpulkan data yang relevan untuk menulis laporan. Pastikan data pendukung yang Anda sajikan merupakan hasil riset. Jika tidak, Anda bisa kehilangan kredibilitas. Pengumpulan data juga ditentukan oleh jenis laporan yang akan ditulis. Pastikan Anda menggunakan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penulisan laporan. Yang kelima, presentasi hasil riset yang diperoleh melalui kajian. Laporan hasil riset menyajikan hasil kajian terperinci tentang isu atau masalah yang sangat spesifik. Laporan ini terdiri dari abstrak, kata pengantar, metode yang digunakan, hasil riset, kesimpulan, dan saran. Saat membuat laporan, Anda harus menginformasikan hasil studi yang dijadikan referensi. Yang keenam, bantulah perusahaan memperbaiki kebijakan, produk, atau prosedur melalui pengawasan yang konsisten. Kemudian, siapkan laporan periodik yang ditulis setiap rentang waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Laporan ini menjadikan tingkat efisiensi perusahaan, laba atau rugi, dan data lain selama periode tertentu. Yang ketujuh, berikan laporan jika terjadi situasi tertentu. Bertolak belakang dengan laporan periodik. Laporan situasional ditulis untuk kebutuhan tertentu, misalnya sekedar memberikan informasi dalam rapat atau melaporkan upaya mengatasi bencana alam. Laporan ini terdiri dari kata pengantar, batang tubuh, dan kesimpulan. Kata pengantar berisi penjelasan tentang peristiwa yang dilaporkan dan memberikan ulasan singkat tentang isu yang dibahas dalam batang tubuh laporan. Dalam kesimpulan, jelaskan solusi yang sudah dan akan dilakukan. Yang kedelapan, presentasikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah. Laporan tolak ukur menyajikan beberapa opsi solusi untuk mengambil keputusan. Sesuai tujuannya, penulis merekomendasikan beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Laporan ini terdiri dari kata pengantar, batang tubuh, dan kesimpulan. Kata pengantar menjelaskan tujuan penulisan laporan. Batang tubuh mengungkapkan situasi atau masalah yang dihadapi. Berikut opsi solusi. Kesimpulan menyampaikan solusi terbaik. Selanjutnya, cantumkan sumber informasi tergantung jenis riset yang dilakukan. Mungkin Anda perlu mencantumkan penyajian informasi dalam laporan bisnis, daftar pustaka, atau laman sumber bertujuan memberikan informasi kepada pembaca seandainya ia ingin mengecek atau mencari data yang lain. Gunakan format yang benar saat mencantumkan kutipan dalam laporan sesuai jenis usaha, dan periksa laporan 2 kali. Anda terkesan tidak serius saat membuat laporan jika ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Kesalahan tersebut membuat kredibilitas kajian Anda dipertanyakan. Selain itu, sajikan informasi yang jelas, tidak berkali-kali. Contohnya, jangan menggunakan kata-kata yang sulit dipahami atau kalimat yang terlalu panjang. Hindari ragam percakapan. Jika
laporan berkecimpung dalam bisnis yang sama, Anda boleh menggunakan jargon atau istilah teknis, tetapi jangan berlebihan. Biasanya, laporan bisnis ditulis menggunakan kalimat pasif. Laporan ini merupakan salah satu contoh untuk yang menunjukkan bahwa penulisan menggunakan kalimat pasif lebih baik daripada kalimat aktif. Saat memeriksa laporan, error bisa terabaikan karena Anda sendiri yang mengetik. Dalam rekan kerja yang sportif membaca laporan Anda lalu mintalah umpan balik. Jauh lebih baik mengetahui kesalahan dari rekan kerja alih-alih dari atasan. Manfaatkan masukan dari rekan kerja untuk memperbaiki laporan sambil mempertimbangkan saran yang diberikan. Dan buatlah daftar isi. Tulis laporan bisnis sesuai format resmi dengan membuat daftar isi yang berguna sebagai rujukan saat mencari halaman tertentu. Cantumkan nomor halaman setiap bagian laporan dalam daftar isi, terutama ringkasan, eksekutif, dan kesimpulan. Selanjutnya, sempatkan menjilid. Cara terbaik menyempurnakan laporan yang menyajikan kajian lengkap yang bermanfaat adalah menjilidnya sebaik mungkin. Misalnya, menggunakan kawas spiral, binder, atau sampul karton. Terima kasih.